Ini saya tuh dari tapi kan anak-anak pada manggil kan dari MC. Nama Denny MC, Mas. MC ini siapa, Mas? Panjangannya? MC itu sebenarnya sebutan Mas. Dulu Mas. Nah, aslinya saya tuh Denny Oktavianto. Tapi kan anak-anak pada manggil kan Denny MC gitu, Mas. Ya biasanya sih awal-awal mulanya kan biasanya saya kan modif-modif rangka, terus bikin-bikin rangka. Yang terutama sih balap drag, Mas. Sama dulu pernah sih kontes tapi kan sekarang cenderung ke drag-dragan, Mas. Awal mula sih sebenarnya sih nggak sengaja, Mas. Dulu kan sering pada ikut-ikutan trek-trekan balap liar tiap sore itu, terus pakai motor pribadi. Nah, terus banyak kok katane enak, katane kok bagus motornya gitu. Terus dari situlah banyak teman-teman deket pada suruh bikinin dari rangka, dari modif-modifan itulah awal mulanya dari itu, Mas. Tahun berapa ya, Mas? Itu sekitar 15 zone itu, nama 15 zone mulai dikenalkan itu dari tahun berapa? Awal mula itu sekitar 2014-an, Mas. 2014 akhir. Pertama kali yang dikerjakan rangka siapa ini, Mas? Awal mula itu rangka yang dari tim apa yang buat Mas? Buat Dari pertama kali pribadi atau dari tim? dari awal itu temen, Mas, punya temen. Temen biasa itu. Kalau tim itu awal mulane punya broiler, Mas Supri Boiler Ninja Tune Up itu sama Mas Arif Viren. Viren itu ngerjain rangka apa, Mas? Ninja Tune Up, Mas, yang masih model lama Ninja kotak itu, Mas. Ya yang biasanya sih yang kebanyakan ya, Mas, itu dari UJM itu heavy porting itu banyak, Mas. Terus yang kayak sekarang yang lagi viral itu slip engine. Nah, itu slip engine banyak, itu dari broiler itu banyak, Mas. Terus punya Mas Kampret itu juga dari sini ada lumayan. FU 200 sama FU porting itu, Mas. Dari sini rangka-rangkanya itu komplit itu. Terus boiler Mas Pan. Ya. Darah apa aja? Di sini ada 130, ada 2, yang satu udah jadi, Mas. Terus yang lain-lain ini ada slip engine, Mas. Itu ada 4 biji, Mas. Itu komplit, tinggal naik mesin semua, tapi baru antri lah, baru proses gitu. Berarti mayoritas rangka yang dibuat di boiler digarap di sini semua? Ya, alhamdulillah di sini semua, Mas. Termasuk yang Denventa itu yang lagi viral di event nomor 1 itu? Ya, itu dari sini semua. Kalau Denventa itu dari awal sampai sekarang alhamdulillah di sini semua. Di sini saya kan nggak cuman bikin rangka tak, jadi kayak modif-modif kaki-kaki juga bisa, modif-modif kayak cat, airbrush, terus nanti modif itu nggak cuman di drag tok, Mas. Kadang kan ada modif harian, ada modif kontes, ya insya Allah bisa gitu. Pernah mengerjakan untuk kontes-kontes juga nih, atau udah sering berkecimpung di dunia kontes ini, Mas? Ya kalau dulu sih sering, Mas, ikut kontes-kontes gitu, tapi kan dulu kan ikut orang, maksudnya dulu kan saya ikutnya kan Plentes Pen itu, Mas. Ya, itu kan dulu ya dipikir kayak dimodif itu dulu ya bapakku lah ya yang ngopennya, aku dulu kan dia sampai aku bisa, terus sekarang kan sendiri, Mas, itu.
sekarang masih tetap berkecimpung di dunia kontes motor nggak? Kalau sekarang sih fokusnya masih ke drag-dragan dulu mas. Soalnya kan waktunya belum ada ya. Nanti insya Allah kalau ada tenaga lagi bisalah ikut kecimpung lagi. Soalnya saya ini kan masih gimana ya mas, tenaga kerjanya masih kurang gitu. Jadi kan masih fokusnya sini dulu. Ribet apa gimana nih mas kalau untuk mengerjakan kontes ketimbang bikin rangka-rangka drag kayak gitu? Kalau ribet sih enggak mas, cuman memakan waktunya itu lumayan banyak kalau kontes. Kontes itu seandainya kita bikin rangka drag bisa 3, itu cuman 1 mas. Jadi 3 banding 1 itu kalau kontes. Jadi fokusnya itu lebih fokus mas kalau ke kontes itu. Soalnya detailnya kan, ya penilaian detail itu kan banyak mas. Kayak finishing, terus kayak apa namanya, model-model terobosan terbaru itu kan nilainya kalau di kontes kan termasuk lumayan banyak mas. Jadi kan ya itu tadi 3 banding 1, seandainya kita bikin rangka drag 3, bikin kontes baru bisa jadi 1 mas gitu. Kalau sebenarnya kayak GL ini mas, Bejo itu sebenarnya dulu punya pribadi mas, pengen bikin ya mainan herek-herek gitulah buat hiburan mas. Lah terus habis itu kan ada sini punya Bose Sumanto yang bikin di KMBRT itu pas kesini mau bikinin rangka buat GL tapi yang tune up mas. Terus habis itu lihat ini kok agak tertarik, makanya terus habis itu dibayari. Pertamanya kan saya nggak boleh mas. Habis itu terus dipaksa-paksa itu ya sekarang ini masih di sini tapi udah ganti pemilik. Itu punya ya itu udah dibayar tapi sama Bose KMBRT Kediri itu yang asli orang Tuban itu punya Burung Bray itu mas. Itu yang beli sekarang itu. Kalau untuk Ninja Tune Up-nya ini mas? Ninja Tune Up itu punya Mas Penceng Klaten mas. Itu Punya tim? Punya tim daerah Jawa Barat mas itu. Tapi yang masuknya Mas Penceng, mesinnya Mas Penceng itu. Kerumitan kalau mengerjakan rangka itu gimana ya mas? Rangka-rangka balap khususnya nih. Kalau rumitnya sih enggak mas, ya cuman pertama itu butuh kedetailan mas. Pertama detail itu dari awal kan yang dipikir itu detail itu banyak mas, meliputi kayak yang pertama kan safety mas, kedua baru kenyamanan, ketiga baru tampilan. Jadi kan kalau tampilan sih aku sebenarnya malah ikut ke belakang mas, soalnya yang pertama kan safety sama kenyamanan mas, itu kan yang dicari kan sebenarnya itu dulu, itu sebenarnya yang penting itu. Nah, intinya kalau rangka itu presisi mas, rangka bagusnya kayak apa kalau nggak presisi otomatis kan dinaikin tetap nggak enak mas. Jadi beda sudut sedikit itu udah ya, sudut itu kalau buatku pribadi ya mas itu penting banget mas, sudut presisi ya itu paling penting. Itu menurutku pribadi kayak gitu mas. Kalau bikin rangka itu paling prinsipku lah kayak gitu, itu paling utama. Nah, mas, ngomongin di dunia balap, Mas Denny udah pernah ngerjain tipe rangka apa aja nih mas? Biasanya sih 130, terus Ninja Tune Up, Bebek 200, herek ada, slip engine yang banyak itu slip engine sama FU porting mas. Itu FU 200 juga ada, tapi kan udah lama mas ngerjainnya. Kemarin yang baru-baru ini kan slip engine, FU porting itu yang rame kan itu mas. Emang fokusnya kan sekarang emang saya fokusnya ke rangka standar mas. Jadi rangka standar itu kalau bisa ya rangkanya standar tapi tetap nyaman, tetap enak buat balap itu mas. Itu kan yang susah kan rangka standar kan itu kan harusnya ikut regulasi, makanya kan regulasinya kebatas, tapi gimana caranya kan kita ngutak-atik biar supaya itu tetap nyaman, tetap enak, dinaikin itu mas. Ini untuk pengerjaan rangka nih mas, ya. Dikerjakan satu rangka itu bisa memakan berapa hari kan mas? Kalau satu rangka
Kalau komplit mas, biasanya kan saya kebanyakan komplit tinggal naik mesin mas. Kalau tinggal naik mesin itu biasanya normalnya itu 3 minggu sampai 1 bulan itu komplit tinggal naik mesin. Maksud dalam artian seperti apa mas? Ya komplit itu kayak ini mas, kayak GL ini kan komplit tinggal naik mesin. Tinggal naik mesin tuh wis Dari komplit. jelasin kami. Jadi nanti kayak yang punya itu nggak perlu nyeting apa-apa mas. Cuman tinggal naik mesin, ya udah gitu aja. Kayak Ninja Tune Up ini kan hitungannya kan udah tinggal naik mesin mas. Jadi wis nggak perlu ngubah apa-apa lagi. Udah semua settingan dari sini semua. Oh berarti di sini bikinnya bisa sepaket bisa Sepaket bisa. tinggal ngirim. Rangka aja juga bisa. Rangka aja juga bisa mas. Tapi kan kebanyakan ini ya alhamdulillah pada percaya banyak yang sepaket mas. Kalau sepaket kan dari kecil sampai besar kan tahu kekurangannya di mana, kelebihannya di mana kan saya tahu mas. Jadi kalau yang komplitan itu kan otomatis saya tanggung jawabnya penuh. Seandainya mas ini kurang gimana gini, kan tahu saya titik-titiknya kurangnya di mana mas. Berarti ini misal nih mas pengerjaan sekali jadi, misal konsumen komplain, apa masih memberi garansi atau gimana? Garansi mas, garansi selama tidak jatuh. Selama tidak jatuh. Iya, kalau jatuh itu kan udah beda mas, hitungan di garansi itu udah beda. Kalau jatuh itu wes nggak garansi. Kalau sebelum maksudnya mas ini kurang gini, mas ini kurang gini, kok ada yang gini ya itu nanti masih garansi. Kecuali jatuh itu wes nggak masuk garansi. Kan beda mas, rusaknya kan kerusakan beda. Gitu. Mas Denny ini narik harga berapa nih mas? Ke rangka biasanya per motor itu bisa dijelasin nggak? Kalau rangka sih rangka aja mas itu mulai 1 juta sampai 2,5 mas itu rangka aja. Kalau komplit itu paketan tinggal naik mesin itu macam-macam mas. Tinggal spare part itu mau yang biasa, yang mau sedang, apa mau yang bagus. Kan sekarang kembali ke konsumen masing-masing. Ada yang minta yang bagus mas, ada yang minta yang sedang mas. Nah, itu mulai harga tinggal naik mesin itu mulai harga 8,5 sampai ya rata-rata 15-an, 17-an itu ada mas. Slip engine itu rata-rata banyak yang di harga itu sekitar 8,5 mas. 8,5 itu meliputi apa aja mas? 8,5 itu komplit mas, tinggal naik mesin semua dari saya, terkecuali koil, rantai, gear depan belakang itu belum termasuk. Ninja Tune Up itu mulai 10 sampai 15-an mas. Full juga? Full juga kayak gini mas. Udah tinggal naik mesin. GL Herek? GL Herek itu mulai harga 8,5 sampai 13-an itu udah yang kayak gini mas. FU 200 itu kalau FU 200 rangka standar itu 9,5 sampai 12. Kalau yang FU 200 Tune Up itu mulai 9 juta sampai 14-an ada. Nanti kembali ke request masing-masing spare part itu tadi. Nah ini mas ngomongin sekali lagi sih nanya tentang ini sih yang lagi viral kan slip engine-nya. Iya mas. Nah, itu dari mas Denny sendiri yang ngerjain dari nol atau bagaimana? Itu dari nol mas, dari awal dulu awalnya Denventa itu bikin slip engine itu udah alhamdulillah ikut saya semua, terus sampai sekarang pun masih ikut saya semua. Soal slip engine itu dari awal kan saya emang dipercaya sama bosnya Denventa itu, ya dikasih tanggung jawab suruh ngurusi rangka itu sampai dia selesai, itulah sampai Termasuk sampai kaki-kaki modifikasi komplit. semua di sini. Komplit mas, itu dari nol, dari nggak ada rangka, dari bawa rangka tok itu semua dari sini semua. Termasuk dengan air berasnya juga. Iya mas, semua dari sini. Air berasnya dikerjain. Iya, kerjain di sini mas. Buat teman-teman mungkin kepingin order bisa hubungi kemana mas Denny? Ke WA aja bisa mas, langsung ke WA saya bisa, langsung ke IG juga bisa. Itu yang megang saya sendiri semua tanpa admin lain-lain. Selain itu bukan masuk ke 15 Zone mas, maksudnya gitu. Untuk Instagramnya 15 Zone, untuk informasi nomor WA-nya juga tersedia di Instagram. Ya ada mas, itu nomor WA saya yang megang saya sendiri. Gitu. Oke, buat teman-teman yang mau order
atau mau modifikasi motor balapnya bisa ke Mas Denny, ke Instagramnya 15 zone. Oke Mas. Ini Mas harapan kedepannya Mas Denny ini gimana nih Mas? Ya harapannya ke depan sih ya semoga balap di Indonesia semakin maju, semakin ramai, biar teknologi di balap Indonesia semakin maju Mas. Udah gitu aja. Kalau soal rangka, maksudnya soal Mas Denny sendiri, Iya. kedepannya mau gimana? Ya kedepannya sih saya tetap Mas, tetap tetap riset terus Mas. Itu yang kayak sama Mas, rangka sama mesin itu tetap riset semua Mas. Nggak ada yang cuman satu hitungan, satu selesai ini jadi bagus enak, itu nggak ada Mas. Tetap semua ikut riset semua. Makasih buat Mas Denny udah masih meluangkan waktu Iya. buat kita dari tim KP Racing Indonesia. Terima kasih banyak Mas Denny. Sampai jumpa, ketemu lagi di Iya Mas. video. Ya.